Pembuktian Alkitabiah teori pengangkatan rahasia atau secret rapture adalah ajaran keliru. Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dari kedua ayat ini saja jelas dikatakan Tuhan datang dalam kemegahan gegap gempita suara sangkakala, didengar dan disaksikan semua mata dari setiap belahan bumi, dari timur ke barat, dari waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, di manakah rahasianya? Doktrin pengangkatan rahasia semakin populer di kalangan umat Kristiani dalam 50 tahun terakhir ini. Tentu saja, ajaran yang sudah berkembang menjelang akhir abad ke-19 ini tidak akan dibiarkan setan hilang karena dia ingin umat-umat Tuhan jauh dari kebenaran Alkitab. Cara setan yang halus namun ulet, salah satunya melalui dunia hiburan yang telah sukses membuat banyak umat Kristen terbawa arus sehingga mempercayai rapture ini benar adanya. Film Left Behind, salah satu upaya setan, berhasil memperdaya dan menyesatkan jutaan umat-umat Tuhan yang berisiko kehilangan keselamatan dan hidup kekal. Novel berjudul Left Behind karya Dr. LaHaye dan Jerry B. Jenkins yang menghasilkan 80 juta kopi diangkat menjadi film layar lebar dalam beberapa sequel. Film inilah yang membuat teori secret rapture menjadi semakin populer pada tahun 2000-an di seluruh dunia, khususnya bagi umat Nasrani tua maupun muda. Betapa tidak, film Left Behind ini menangkap imajinasi orang percaya karena menggambarkan masa depan atau peristiwa yang mengubah dunia. Pengangkatan rahasia. Saat Yesus tiba-tiba mengangkat umat-umat pilihannya seperti yang divisualisasikan dalam film ini, tiba-tiba hanya terlihat tumpukan pakaian di atas kursi atau sebuah kendaraan yang tiba-tiba berhenti terlantar begitu saja saat sedang berjalan, sehingga menimbulkan kegaduhan dan chaos besar di bumi, meninggalkan orang bukan pilihannya yang tidak diangkat dalam kepanikan dan ketakutan. Apakah Tuhan bekerja tidak bertanggung jawab begitu dan mengingkari janji-janjinya? Bukankah Tuhan adalah karakter yang teratur dan konsisten? Bagi yang sudah menonton film Left Behind ini dan mempercayai teori pengangkatan rahasia ini mungkin menjadi gelisah dan bertanya dalam hati, apakah saya akan dibawa atau ditinggalkan? Namun sebaliknya, pernahkah terlintas dalam pikiran saudara-saudari bertanya demikian, apakah pengangkatan rahasia ini tertulis dalam Alkitab atau tidak? Lalu menyelidiki sendiri kebenaran itu dari Alkitab. Jangan kemana-mana, ikuti terus penjelasan Alkitabiah oleh Bible Truth, mengapa ajaran pengangkatan rahasia atau secret rapture ini adalah teori dan ajaran yang menyesatkan. Ajaran pengangkatan rahasia ini adalah kedatangan Yesus akan terjadi dalam dua peristiwa yang terpisah. Pertama, datang secara diam-diam untuk membawa umat-umatnya ke surga, dan 7 tahun kemudian Yesus akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan secara terbuka. Di antara dua peristiwa itu, yaitu masa 7 tahun antikristus berkuasa dan masa kesusahan besar terjadi. Umat-umat Tuhan tidak akan mengalami masa kesukaran ini. Benarkah demikian tertulis di Alkitab? Tentu saja tidak. Sama sekali tidak ada ayat-ayat yang mendukung teori ini. Mari kita telusuri bersama. Sejarah bagaimana dan siapa di balik munculnya teori secret rapture ini akan kami bagikan pada video bagian kedua selanjutnya. Ini alasan mengapa teori pengangkatan rahasia adalah salah dan menyesatkan. 1. Alkitab tidak pernah menyatakan adanya 2 kali kedatangan Yesus untuk mengangkat umat-umatnya secara terpisah. Tidak ada tahap kedua dari kedatangannya yang terjadi 7 tahun setelah apa yang disebut pengangkatan. Kata pengangkatan atau rapture itu juga merupakan penemuan para
teologia ketika itu. Kata ini tidak dapat ditemukan dalam Alkitab, bahkan dalam satu contoh saja pun tidak ada. Kata rapture atau rapturo bahasa Ibrani atau harpazo dalam bahasa Yunani ini yang artinya dirampas atau diambil paksa adalah kata yang diciptakan mereka para teologia abad 19 untuk terminologi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebaliknya, tertulis dalam Alkitab dikatakan kedatangan Yesus, kebangkitan dan pengangkatan orang-orang kudus untuk bertemu Yesus di udara, semuanya terjadi pada saat yang sama di akhir dunia. Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 20, sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir dunia. Kedua, doktrin pengangkatan rahasia bertentangan dengan ucapan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 13. Dia mengatakan bahwa gandum, yaitu orang-orang benar dan lalang, orang-orang jahat akan tumbuh bersama sampai akhir dunia dan kemudian dipisahkan. Dalam Matius 13 ayat 30 bunyinya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Arti menuai kita ketahui adalah saat panen gandum atau padi, ketika kita mengambil hasil yang baik dan membuang yang tidak baik. Jadi, kiasan perkataan Yesus di sini adalah sampai saat kedatangan Yesus kedua kali menjemput umat-umatnya dan memisahkan orang jahat untuk dibinasakan. Sementara itu, menurut teori Secret Rapture, ada dua tahap tentang kedatangan Yesus. Kedua kelompok tidak akan tumbuh bersama sampai akhir dunia. Orang benar akan dipisahkan dari orang jahat 7 tahun sebelum akhir zaman. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan janji kebangkitan? Bukankah dalam Yohanes 6 ayat 40 Yesus berkata tentang orang benar, dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir. Tidak ada yang menyangkal bahwa ini berarti hari terakhir dunia. Apa iya? Dalam konteks teori pengangkatan rahasia, hari itu adalah hari terakhir jika pertemuan orang-orang kudus ini terjadi 7 tahun sebelum akhir dunia. Lalu dapatkah kita membayangkan orang-orang saleh, orang-orang benar yang bangkit dari kuburnya? Tidak ada yang tahu bahwa Tuhan telah mengangkat umat-umatnya. Bagaimana terjadi dengan mereka? Karena umat-umat Tuhan sudah diangkat 7 tahun sebelumnya. Bukankah hal ini bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 tersebut? 3. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak rahasia. Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang kudus diangkat untuk bertemu Tuhan pada saat yang sama orang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Alam bergemuruh, serta gegap gempita tiupan sangkakala jutaan malaikat Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Wahyu 1 ayat 7, setiap mata akan melihat dia. Matius 24 ayat 30, pada waktu itu semua suku di bumi akan berkabung, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Matius 24 ayat 31, ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang nyaring, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru mata angin, dari ujung langit ke ujung yang lain. Ini jelas merupakan waktu ketika Kristus datang untuk mengumpulkan umat-umat kudusnya. Pada ayat-ayat tersebut di atas jelaslah dikatakan bahwa Tuhan datang diawali dengan gemuruh sangkakala terdengar sangat kuat, disaksikan semua mata.
Tidak rahasia bukan? Yang mati dalam Tuhan akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian orang yang benar yang masih hidup saat itu akan diangkat bersama-sama dengan yang sudah dibangkitkan tersebut, bertemu dengan Yesus di awan-awan. Lalu selamanya umat-umat pilihan Tuhan itu akan tinggal bersama Tuhan. Jadi tidak ada pengangkatan rahasia, perseorangan, atau kelompok. Keempat, umat-umat Tuhan akan melalui masa kesukaran besar sebelum kedatangannya kedua kali. Sementara teori secret rapture mengatakan bahwa umat-umat Kristen akan diangkat sebelum masa-masa kesukaran yang besar saat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Benarkah teori ini? Mari kita buktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Matius 10 ayat 21 sampai dengan 22. Orang yang bertahan dalam iman akan dibenci banyak orang, bahkan diserahkan oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh. Tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau memang umat-umatnya sudah terlebih dahulu diangkat, lalu untuk siapakah ayat dimaksudkan dalam ayat itu? Bukankah dari ayat ini mengatakan kita umat-umatnya akan mengalami masa-masa kesusahan hebat dan merupakan ujian kesetiaan kita pada Tuhan sampai tiba masanya Ia akan datang yang kedua kali. Kita lihat dari ayat-ayat lainnya. Matius 10 ayat 18, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa umat-umatnya harus digiring dan diserahkan kepada para penguasa jika umat-umatnya sudah diangkat sebelum masa kesukaran tersebut? Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Matius 24 ayat 13 sampai dengan 14, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di sini jelas sekali dikatakan, sesudah itu barulah kesudahannya. Mengapa umat-umat Tuhan dinyatakan pada jika bertahan sampai pada kesudahannya bersamaan menjadi saksi bagi seluruh bangsa sampai tiba masa kesudahannya? Jika umat-umatnya sudah terangkat atau diangkat ke surga sebelum masa kesusahan tersebut. Jadi, jelaskan melalui bukti-bukti penjabaran ayat-ayat dari firman Tuhan di atas itu, pengangkatan rahasia atau secret rapture bukanlah ajaran berdasarkan Alkitab, melainkan pengajaran manusia yang salah. Firman Tuhan telah membuktikan kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang rahasia, disaksikan semua mata dari segala penjuru dunia dalam waktu bersamaan. Suara gemuruh sangkakala ditiupkan oleh jutaan malaikat Tuhan, didengar oleh semua makhluk hidup, dan kedatangannya menjemput umat-umat pilihannya tersebut jelas hanya sekali. Sebab dikatakan, ketika hari Tuhan yang datang seperti pencuri itu, langit akan lenyap, permukaan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Sebagai penutup, camkanlah ayat-ayat di bawah ini saudara-saudariku. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. 2 Petrus 2 ayat 3 dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4, karena akan datang pada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, baik jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Pada akhirnya saudara-saudari, Alkitablah harus menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupanmu sebagai umat Kristen, pengikut Yesus, bukan berdasarkan narasi atau sejarah gereja atau tradisi, tetapi Alkitab dan Alkitab sajalah
sebagai sumber otoritas dan kebenaran Tuhan untuk keselamatan dan hidup kekal yang kita nantikan. Tanda-tandanya sudah banyak digenapi. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video Bible Truth selanjutnya dan agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati. Kali lagi, Bible Truth hanya menghadirkan kebenaran Alkitab, sola scriptura. Sampai berjumpa dengan cerita Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.